Podcast Alaku Andalan Layanan Kesehatan Optimal bersama bintang tamu kita Mulyani dan Marcel, sahabat sehat keluarga sigap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Nemal, kembali lagi bersama podcast Alako, Andalan Layanan Kesehatan Optimal dalam sesi Alako Saromase, Sapa Obrol Makin Sehat. Setelah kita sempat vakum kurang lebih 6 bulan ya, hadir kembali bersama saya Marcel Lebang sebagai host pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh kawan Nemal. Kenapa antrian obat saya di farmasi lama? Nah, sudah hadir bersama kita pada pagi hari ini dari narasumbernya langsung ya, dari Kepala Instalasi Farmasi, Ibu Apoteker Mulyani S. Farm M. Farm. Halo Kak, halo, selamat pagi Kak Muli. Ya. Nah, kita mulai saja berarti Kak Muli ya. Okay. Nah, Kak Muli, banyak nih kawan Nemal atau pasien kita di farmasi itu sering tanyakan, kenapa resepnya lama dikerja? Nah, boleh mungkin dijelaskan Kak, apa saja tahapan pelayanan resep itu sejak resep itu diterima, diserahkan ke farmasi sampai obatnya diserahkan kepada pasien. Oke, kawan Nemal ya, saya akan menjelaskan di sini ya, menegaskan melalui podcast Alako ini untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan kawan Nemal ya di luar sana, bahwa sebenarnya resep sebelum diserahkan itu ke pasien ada beberapa banyak rangkaian yang harus dilalui dan itu membutuhkan ketelitian dan konsentrasi penuh, mulai dari verifikasi awal ya. Verifikasi awal itu kami harus melakukan verifikasi administrasi, misalnya harus memastikan ada tanda tangan dokter, nama pasien, umur pasien, tanggal lahir pasien, rekam medis pasien, itu harus kami pastikan ada semua. Terus verifikasi klinis, kami harus memastikan tidak ada alergi, kontraindikasi, dosis harus sesuai dengan pasien itu sendiri. Nah, jika kawan Nemal kami menemukan keraguan di resep ini, maka kami harus melakukan koordinasi dengan dokter penulis resep. Dan jika itu sudah selesai kami lakukan, maka resep tersebut kami bawa ke bagian penerima pengambilan ya. Maka iya diambil lagi. Oh iya. Obat itu harus diambil lagi di tempatnya, dan itu dengan orang yang berbeda ya, orang yang berbeda. Terus dan obat itu tidak diambil semata-mata ambil saja langsung. Ini kita harus memastikan lagi ketepatan obatnya. Obat yang diambil harus sesuai dengan resep yang tertera. Terus kami harus juga memastikan dosisnya tepat ya. Setelah itu obat tersebut ada dua ternyata di sini ya kawan Nemal, ada dua sistem pengambilan, ada racikan dan non racikan. Dan kalau racikan itu ya membutuhkan lagi perlakuan khusus, harus dihitung dosis, harus sesuai dengan berat badan, dan jika resepnya ini banyak, maksudnya permintaannya banyak, kami melakukan peracikan menggunakan mesin. Pakai mesin ya, mesin. Kemudian kami bungkus atau sesuai dengan permintaan. Jika harus di kapsul, maka kita masukkan dalam kapsul. Kalau di puyer bungkus, maka kami bungkus sesuai dengan kertas yang sudah ditentukan ya. Di farmasi ada memang ketentuan kertasnya. Setelah itu baru kami bawa lagi ke bagian penulisan etiket. Penulisan etiket ini pun juga memerlukan ketelitian dan konsentrasi, karena etiket ini harus bagus, karena ini tidak boleh ambigu, harus jelas, karena ini adalah informasi terakhir ke pasien ya, jadi tidak boleh ambigu. Nah, etiket ini ada dua. Mungkin kawan Nemal bertanya-tanya ya di sana, kenapa ada dua, ada biru dan ada warna putih ya. Mungkin di sini saya tegaskan lagi ya, bahwa yang biru itu untuk penggunaan luar, misalnya salep, tetes mata dan tetes telinga. Sedangkan etiket putih itu kami gunakan, dan itu memang ketentuan ya, untuk obat-obat minum seperti tablet, sirup ya. Itu terus setelah kami melakukan penulisan etiket, dan harus juga benar ya, 3x1, 2x1, tidak boleh juga tertukar-tukar etiketnya antara etiket biru sama etiket putih itu ya. Harus tepat ya. Karena nanti pasien minum obat lihat dari etiket ya Kak. Iya, jadi memang etiketnya harus betul. Ini yang informasi terakhir ini ke pasien. Betul. Terus setelah selesai semua, aman semua,
kami lagi melakukan verifikasi akhir dengan orang yang berbeda. Nah, verifikasi akhir ini juga harus teliti karena ini terakhir ini. Kami pastikan 5 benar. Ada 5 benar di itu harus kami pastikan ya. Misalnya 5 benar, 5 pasien benar ya, memastikan bahwa resep ini benar-benar pasiennya yang mengambil, terus benar dosis, betul-betul dosisnya sesuai dengan pasien, terus benar dosisnya, benar obat, obatnya benar sesuai dengan kondisi pasien, terus benar rute pemberian, benar waktu pemberian misalnya pagi, siang, malam, begitu. Nah, setelah dipastikan semuanya benar, maka kami membawa resep tersebut ke bagian penyerahan Marcel. Nah, penyerahan ini lagi harus tetap memastikan 5 benarnya tadi. Dan ada lagi perlakuan khusus, dia harus memberikan penjelasan edukasi ya. Misalnya amlodipin 3x1, harus kami berikan edukasi ke pasien bahwa amlodipin ini indikasinya adalah untuk tekanan darah 1x1 itu berarti diminum pada malam hari begitu. Nah, ada lagi kalau tiap obatnya berarti diberikan penjelasan ya, Kak? Iya, betul, harus dijelaskan karena tidak serta-merta diberikan kepada pasiennya. Betul, karena tidak semua orang mengetahui obat ini apa fungsinya. Ya, apalagi kalau pasiennya itu baru pertama kali dapat. Ada lagi kalau perlakuan khusus, ada namanya aturannya khusus, misalnya insulin. Apalagi kalau pertama kali dapat ya, kami bawa pasien tersebut ke bagian konseling. Kami siapkan ruangan konseling khusus untuk pasien-pasien kayak yang baru pertama dapat obat. Yang harus dijelaskan penggunaannya, khususnya kayak insulin, suppositoria. Ya, kami bawa ke bagian konseling untuk diberikan penjelasan lebih lanjut. Gitu. Makanya itu prosesnya lama ya. Dari rangkaiannya itu sangat panjang ya, Kak, dan setiap rangkaiannya itu dikerjakan oleh orang yang berbeda ya, Kak? Harus orang yang berbeda. Ini namanya double check supaya mengurangi kesalahan karena ini obat ini salah sedikit nyawa ini. Nah, untuk resep racikan sendiri berarti dia punya antrian sendiri, Kak, karena di sini kan racikan tadi dijelaskan kalau dia punya step sendiri. Jadi di farmasi sendiri bagaimana itu, Kak? Ya, betul ya. Antrian obatnya. Ya, kawan Nemal, kami di farmasi itu untuk mengurai waktu tunggu ya, kami berinovasi. Salah satu inovasi kami memberikan antrian khusus untuk racikan, obat racikan, sehingga pasien-pasien yang bukan racikan itu bisa dilayani cepat tanpa menunggu selesai racikan ini. Kami memberikan antrian khusus, kami membedakan, jadi ada 2. Antrian di farmasi, antrian obat jadi biasa ya, yang non racikan dengan antrian racikan. Ya, begitu. Jadi dua-duanya bisa langsung berjalan. Iya, dua-duanya. Dan kami juga membedakan nomor talangnya supaya dari jauh sudah kami lihat bahwa ini racikan ini pastinya dari jauh ya. Nah, dari proses yang panjang itu tadi, Kak, tentunya kita tidak luput dari kesalahan. Nah, apa saja kira-kira kesalahan pada resep yang paling sering ditemukan di farmasi, baik dari penulisnya ataupun dari petugas farmasinya sendiri, Kak? Ya, baik ya, kawan Nemal, namanya juga manusia biasa, pasti kami juga di farmasi tentunya biasa melakukan kesalahan ya. Namun kesalahan-kesalahan itu kami bisa cut karena kan namanya ada verifikasi ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang biasa kami dapat yang lakukan di teman kami biasanya mungkin karena dengan resep yang sudah banyak itu ya, sehingga ya tidak bisa dipungkiri. Ya, yang biasa kami lakukan misalnya amlodipin 5 yang tadi ya, amlodipin 5 itu kan amlodipin ada 2 macam. Iya, ada yang 10 mg dan ada yang 5 mg. Nah, mungkin karena sudah capek teman bisa mengambil yang harusnya 5 diambil 10, tapi kan ada nanti verifikasinya di penulis resep. Nah, biasa itu kami bisa jadi cut di situ sehingga diganti dengan amlodipin yang sesuai yang diminta. Kalaupun lolos lagi di penulisan etiket masih ada verifikasi akhir. Kalaupun lolos di verifikasi akhir lagi, kami masih ada di bagian penyerahan. Jadi masih banyak proses-proses yang bisa memverifikasi lagi. Jadi banyak tahapan yang ini. Jadi ya mungkin masih bisa di-cut. Nah, ada lagi mungkin kalau yang di penulis resep ya yang biasa mungkin itu
salah dosis lah, mungkin kekeliruan, maka kami masih bisa koordinasi kembali. Namanya juga manusia biasa, mungkin banyak juga pasiennya, ya kami bisa berkoordinasi lagi langsung. Berarti itu dikonfirmasi lagi berarti ke dokter ya? Iya, Dan itu membutuhkan waktu lagi. Iya, kalau ada konfirmasi lagi begitu artinya tertahan lagi resepnya, sehingga Karena ya harus waktu menunggu, tunggunya lagi ya pastinya meningkat menunggu lagi. konfirmasi kembali dari betul. dokter ya. Oke. Nah, dari masalah-masalah yang ditemukan itu Kak, apa yang dilakukan oleh farmasi untuk mengurangi menghindari ataupun mengurangi masalah tersebut? Tadi dari sistem pengambilan obat, apakah di lemarinya tertata khusus atau bagaimana Kak? Betul ya. Di farmasi kami itu ya, untuk mengurai waktu tunggu kami melakukan penempatan obat yang sering diambil ya, yang istilahnya fast moving itu kami menempatkan di daerah area yang dekat yang bisa cepat diambil, mengurangi waktu pencarian obat, mengurangi waktu kerja sehingga ini bisa mengkat beberapa menit waktu tunggu. Ya, tidak lagi mencari obatnya di tempat-tempat yang ini, karena kami sudah menempatkan di tempat-tempat yang sudah dekat. Jadi yang cepat keluar itu bisa diambil lebih cepat ya Kak, karena dekat, lebih mudah dijangkau ya. Iya, betul. Nah, menurut regulasi Kak di Indonesia ini ada tidak regulasi standar waktu tunggu pelayanan di farmasi itu? Iya, betul. Standar itu ada ya, ada pastinya. Standar untuk obat racikan itu 30 menit. Racikan itu 60 menit, sedangkan non racikan itu 30 menit. Iya. Nah, sedangkan kami di farmasi itu selalu mau berinovasi ya, karena mengingat jumlah pasien saat ini meningkat sekali dengan adanya program pemerintah ya, khususnya program BPJS gratis ini yang dicadang-cadangkan oleh Bupati. Ya, masyarakat juga kita tahu pastinya antusias untuk menerima BPJS gratis ini ya. Mereka senang sekali, sehingga pasien-pasien itu melonjak. Betul, nah, itulah yang menyebabkan biasanya waktu tunggu di farmasi ini lama, lama panjang, karena lonjakan pasien. Nah, kami selalu berinovasi ya untuk mengurangi itu. Nah, kami itu selalu melakukan perbaikan dengan melihat waktu standar kami melakukan standarisasi kami, ada namanya 30 menit untuk pasien obat jadi dan 60 menit untuk racikan. Nah, kami selalu menghitung setiap hari itu. Jika melebihi standar itu, maka kami harus lagi mengevaluasi diri, memperbaiki, dan apa inovasi yang harus kami lakukan lagi. Kami harus selalu berpikir untuk melakukan inovasi untuk mengurangi waktu tunggu ini ya. Jadi tiap tahapnya itu Kak ditulis jamnya begitu berarti? Iya, betul sekali. Pada saat diterima resep ini, kami harus tulis pada saat diterima dan pada saat diserahkan. Nah, itu nanti kami jadikan acuan untuk menilai standar kami untuk memperbaiki ke depannya kalau melebihi standar. Nah, terus inovasi apa yang sekarang sudah berjalan Kak di instalasi farmasi untuk membantu mengurai waktu tunggu tersebut? Baik ya, kami sudah melakukan beberapa inovasi ya. Saya mungkin juga harus menjelaskan di kawan Nemal melalui podcast ini bahwa kami di farmasi itu tidak diam saja ya, tidak diam saja melihat antrian-antrian ini. Kami selalu berpikir. Nah, ada beberapa inovasi yang sudah kami lakukan. Yang pertama itu tadi yang saya bilang, memisahkan antrian, memisahkan antrian antara racikan sama dengan obat jadi, ya, sehingga tidak perlu lagi menunggu yang obat biasa ini, menunggu antrian lama di racikan selesai dulu berjalan antriannya, supaya berjalan dua-duanya ya. Kemudian yang inovasi berikutnya itu yang kami lakukan itu optimalisasi sumber daya manusianya. Kami melakukan pembagian shift. Shift pagi sama middle shift, di mana shift pagi ini datang pada jam pagi 7:30 sampai jam 2, sedangkan middle shift itu datang dari jam 9 sampai jam 4. Middle shift ini kami berharap bahwa semua pasien terlayani pada hari itu, dan pada saat jam-jam sibuk lonjakan pasien itu juga ada tambahan pegawai ya shift middle itu. Nah, itu inovasi kami juga ya, terutama. Dan kemudian kami juga melakukan standar 30 menit obat jadi siap. Jadi kami
selalu melihat waktu tunggunya. Jika berlebih maka kami lagi harus melakukan ini lagi perbaikan. Ada juga inovasi yang kami lakukan itu apalagi namanya itu yang di layar. Jadi pasien sudah tidak gelisah lagi menunggu antriannya karena sudah tertera di layar antrian seperti di bank itu, Mas. Oh, berarti ini inovasi yang akan datang ya, Kak? Iya, yang supaya akan dilakukan. pasien-pasien ini tidak gelisah. Dia sudah lihat nomor antrian saya, oh sekian lagi lamanya, tidak gelisah lagi ya menunggu antriannya. Ya, kami juga melakukan pre-packing ya untuk mengurangi waktu tunggu pasien. Di mana obat-obat untuk operasi itu kami sudah mempacking memang. Jadi pada saat pada saat pasien datang itu sudah tidak menunggu lagi karena kami sudah siapkan. Jadi sistemnya paketan ya, Kak? Ya, jadi resepnya datang langsung paketnya diambil. Ya betul, tidak perlu lagi pasien menunggu ya karena sudah disiapkan memang. Nah itu salah satu juga inovasi di kami. Berarti untuk yang optimalisasi sumber daya tadi, Kak, berarti petugas di apotik standby sampai jam 4 sore ya, Iya, Kak? Betul. Ini jadi untuk pasien masih bisa ambil obatnya betul. sampai sore hari. Iya betul. Karena kita lihat lonjakan pasien dengan adanya pasien BPJS yang ini. Nah, terus tadi kan inovasi yang sudah berjalan ya, Kak. Iya. Terus inovasi yang akan datang, Kak, selain dari antrian yang akan muncul di layar nanti supaya pasiennya tidak gelisah. Nah, inovasi apa lagi kira-kira, Kak, yang akan diberikan oleh instalasi farmasi ke depannya? Ya betul. Kami juga insya Allah nanti kami akan melakukan inovasi. Ada 2 inovasi yang akan kami lakukan. Yang pertama resep elektronik sama etiket ya, etiket elektronik. Di mana resep elektronik itu nantinya tersinkronisasi dengan dipolis dengan farmasi sehingga resep pasiennya masih di poli, resepnya sudah terbaca di farmasi dan farmasinya sudah bisa menyiapkan obat itu. Nah, pada saat pasiennya sudah ke farmasi itu sudah siap obatnya sehingga mengurangi waktu tunggu. Ini sangat-sangat membantu nantinya kalau sudah kami terapkan ini. Kemudian etiket elektronik. Jadi nantinya kami melakukan etiket sehingga etiket itu sisa di print, tidak perlu lagi menulis etiket. Jadi ini membantu mengurangi waktu tunggu karena sisa ditempel itu etiketnya, tidak perlu lagi kita tulis-tulis. Ya, dalam bentuk stiker ya, Kak? Iya, bentuk stiker. Dan ini juga mengurangi kesalahan kami, kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi karena sisa di print etiketnya. Nah, kemudian juga ada 2 ya ini yang saya mungkin bisa kasih mungkin bisa mudah-mudahan bisa dilakukan juga sistem pengantaran obat ke rumah-rumah pasien ya. Tapi ini ada ininya ada syaratnya tentunya karena tidak mungkin kami bisa mengcover seluruh betul. Ketentuannya itu dilihat dari radiusnya lagi radiusnya atau yang berdomisili di Pangkajene. Kemudian yang dilihat lagi sistem apakah pasien ini tidak membutuhkan minum obat segera. Ya, itu yang kami akan lakukan. Mudah-mudahan ini merupakan kabar gembira untuk kawan Nemal. Mudah-mudahan bisa terlaksana nantinya ya, supaya bisa mengurai waktu tunggu di farmasi. Iya. Nah, tadi kan itu kita membahas dari apotik rawat jalan, Kak. Nah, kalau untuk apotik rawat inap, Kak, bagaimana sistem antrian di apotik rawat inap? Iya. Kami juga melakukan inovasi di rawat inap ya, tentunya juga bukan di rawat jalan saja. Nah, kami lakukan untuk mengurai waktu tunggu di rawat inap, kami melakukan sistem pengantaran obat di ruangan-ruangan ya. Terus yang kedua kami juga membuka satelit atau depo ya, supaya tidak semua pasien rawat inap bertumpuk pada satu apotek. Kami buka depo satelit atau satelit istilahnya ya, satelit untuk membagi pasien, di mana depo yang satunya melayani sekian pasien, depo yang satunya melayani ini. Kalau di Rumah Sakit Nenek Malomo, Kak, satelit farmasi yang ada itu di bagian mana, Kak? Nah, kami buka di bagian ICU ya, yang melayani pasien-pasien operasi, yang pasien-pasien ICU yang sito-sito ya, supaya sudah tidak lagi jauh ya, karena kita membuka di dekat-dekat itu. Jadi dari adanya sistem satelit itu juga bisa bantu mengurai antrian ya, Kak, di apotik rawat inap. Iya betul, tidak perlu lagi mengantri dan pasien juga tidak perlu jauh karena kami buka di dekat depo dan
Di ICU. Di ICU. Nah, sering juga nih Kak di apotek rawat inap itu pertanyaan pasien itu paling sering kenapa dia sudah serahkan resep, tiba-tiba ada pasien datang, obatnya langsung dilayani seperti itu Kak. Oh iya. Bagaimana itu Kak untuk menjawab pertanyaan kawan Nemal? Ya. Di sini saya juga melalui podcast ini saya jelaskan bahwa mungkin ada pertanyaan begitu ya, sering-sering sekali terjadi bahwa kami itu memang memprioritaskan ya resep-resep yang istilahnya SITO harus segera dilayani seperti resep UGD, resep OKB, operasi ya pasien operasi. Makanya Kak mungkin kawan-kawan Nemal sering melihat, sering bertanya loh, ini baru masuk kok langsung di ini ya. Itu karena kami berlakukan sistem itu ya untuk yang SITO segera dilakukan penyiapan obatnya. Kak. Nah, pertanyaan terakhir Kak untuk Kak Muli dan untuk kawan Nemal juga ini ya. Tentunya dalam perbincangan kita tadi kita bisa mendapat poin bahwa farmasi ini tentunya butuh waktu untuk teliti dalam mengerjakan resep tersebut. Nah, sekarang pilihannya apakah kita mau cepat atau kita mau aman? Ya, kami di farmasi ini ya bahwa resepnya itu kami punya slogannya jargon cepat diproses, tepat verifikasi, aman untuk pasien, kurangi waktu tunggu, dan tanpa mengurangi waktu tunggu. Ketelitian. Tanpa mengurangi ketelitian. Oke. Ya. Jadi cepat, slogannya tadi Kak, cepat diproses, tepat verifikasi, aman untuk pasien, kurangi waktu tunggu, tanpa mengurangi ketelitian. Wah. Oke, baik. Mungkin itu saja Kak yang bisa kita bahas dari podcast kita pada pagi hari ini. Mungkin bagi kawan Nemal yang masih punya pertanyaan di luar pembahasan kita, mungkin bisa langsung nanti di instalasi farmasi. Kita terbuka ya Kak selama jam kerja untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari kawan Nemal. Oke, baik kawan Nemal, dari pembahasan kita tadi itu kita bisa tarik kesimpulan bahwa bahwasanya instalasi farmasi Rumah Sakit Nenek Malomo itu terus berinovasi untuk mengurangi waktu tunggu dalam pelayanan obat. Ini semua demi kenyamanan pasien ya. Dengan slogannya tadi, cepat diproses, tepat verifikasi, aman untuk pasien, mengurangi waktu tunggu tanpa mengurangi ketelitiannya. Dan tentunya kita akan terus menghadirkan inovasi-inovasi terbaru lainnya di bawah kepemimpinan direktur kita saat ini. Mengingat jumlah kunjungan pasien di rumah sakit kita itu setiap hari semakin meningkat, dan kita mengingat bahwa Rumah Sakit Nenek Malomo itu adalah rumah sakit rujukan di Kabupaten Sidenreng Rapang. Inovasi-inovasi yang kami hadirkan tentunya juga selaras dan terus mendukung program dari Bapak Bupati dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Baik kawan Nemal, demikian podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe dan bagikan ke kawan Nemal yang lainnya. Follow kami di media sosial, di YouTube ini, di Instagram @RSUD Nenek Malomo Official, di TikTok boleh di follow di RSUD Nenek Malomo _official, di Facebook RSUD Nenek Malomo, dan saya Marsha Lebang pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alako, andalan layanan kesehatan optimal.